Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami, mengajar kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Demikian Yakobus 3 ayat 9. Tema renungan kita, jagalah perkataan. Saudara-saudara, ada syair lagu lawas yang berbunyi, memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Artinya apa yang diucapkan seseorang bisa berbeda dengan yang di hatinya, alias tidak jujur. Ada juga yang berkata begini, berkata bohong untuk kebaikan kan tidak apa-apa. Mungkin kita harus lihat konteks dan motifnya terlebih dahulu. Tetapi intinya bahwa kita harus hati-hati menggunakan lidah kita, menjaga perkataan kita. Hal itulah yang mau ditegaskan oleh Yakobus dalam bacaan kita. Pertama, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Kita mengingat bahwa tidak ada yang sempurna. Nobody is perfect. Maka kita harus hati-hati dalam berbicara. Namun istilah nobody is perfect tidak bisa dijadikan alasan untuk berbicara sesuka hati kita. Kita tidak bisa berkata kan tidak ada yang sempurna, maka kita bebas berbicara. Orang yang semakin dewasa dalam iman seharusnya akan belajar berbicara sesuai dengan imannya. Ia akan belajar mengendalikan lidahnya sehingga yang keluar adalah perkataan-perkataan yang membangun atau yang menguatkan. Lalu saudara-saudara, lidah meskipun kecil, tapi lidah memiliki kapasitas yang besar untuk menghancurkan. Jadi di satu sisi bisa membangun, tapi di sisi lain bisa menghancurkan, bisa melemahkan. Lidah itu diibaratkan seperti api yang dapat membakar hutan yang luas, dalam ayat yang kelima. Atau seperti kemudi dari kapal yang besar, ayat yang keempat. Dari satu lidah yang sama, bisa keluar ucapan berkat, puji-pujian. Tetapi sebaliknya bisa juga ucapan yang mengutuk. Sebagaimana ayat 9 yang kita baca. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Kita harus menjaga lidah kita. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat menjaga perkataan? Agar kita dapat mengendalikan lidah dengan benar, maka kita harus tinggal dalam kebenaran firman dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tentulah akan memperkatakan kebenaran, sebab ia adalah roh kebenaran. Kita perlu menambah kosakata Alkitab di dalam pikiran kita. Kita perlu menambah perbendaharaan kata-kata hikmat di dalam pikiran kita. Ketimbang bahasa-bahasa dunia ini, bahasa-bahasa gaul yang seringkali melenceng dari kebenaran. Misalnya orang berkata EGP, emangnya gue pikirin. Ada orang berkata masa bodoh, mampus lu, buset lu, dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bukan kata-kata yang alkitabiah. Kita dapat berkata-kata dengan benar apabila kita memiliki kesukaan membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Paulus menasihatkan Titus agar tetap berpegang pada perkataan yang benar, yakni firman Tuhan, supaya dengan demikian ia dapat memenangkan banyak orang termasuk yang menentang dia di dalam pelayanan. Titus pasal 1 ayat 9. Demikian juga Yakobus mengingatkan orang percaya agar tetap memohon hikmat dari Tuhan di dalam berkata-kata. Yakobus 3 ayat yang kedua. Yang ketiga, apa tujuan menjaga perkataan? Saudara, lidah yang sangat kecil ini dapat menghasilkan buah yang baik jika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita. Sebagai contoh, Alkitab ingin agar kita menjadi orang yang membawa damai. Bagaimana kita membawa damai di antara dua pihak? Ini bergantung bagaimana ucapan kita, perkataan kita yang penuh hikmat.
Setiap kali terjadi perselisihan, kita dapat bertindak sebagai utusan damai, menyampaikan kata-kata perdamaian. Kapan saja orang membutuhkan penghiburan dan dukungan, kita dapat mengucapkan kata-kata yang pantas, yang membangun, dan yang menghibur hatinya. Maka mari kita renungkan hal ini. Betapa indahnya jika setiap orang Kristen, setiap orang percaya bertekad untuk memberi diri dipimpin Roh Kudus, sehingga kehidupannya, perkataannya tetap bisa dikendalikan. Jika kita tetap menjadi orang Kristen yang hanya menjadi pendengar dan bukan menjadi pelaku firman, maka lidah kita pasti hanya akan membawa kepedihan, perselisihan, kekacauan di tengah lingkungan kita dimanapun kita berada. Jadi kita mau menjadi orang Kristen yang bagaimana? Tentu mau menjadi orang Kristen yang membangun. Perkataan yang membangun. Maka pergunakanlah lidahmu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini. Kuasai hatimu dan berkata-katalah yang memberikan berkat bagi orang lain. Dan jangan mengutuki orang lain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh menjaga perkataan kami. Supaya perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan firman, perkataan yang membangun, yang menyukakan hati sesama, tapi terlebih yang menyukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami dengan segala hikmat dan pimpinan Roh Kudus dimanapun kami berada, supaya perkataan kami adalah perkataan yang sungguh-sungguh boleh membawa pengaruh yang positif, yang berdampak secara positif dimanapun kami berada. Dan biarlah melalui kehidupan kami Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.